You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez menang 4 seri beruntun. Marc Marquez mencatatkan 4 kemenangan sprint race berturut-turut musim ini di MotoGP Qatar. Marc Marquez merebut kembali kepemimpinan kejuaraan dunia MotoGP setelah hampir selalu berada di posisi terdepan setiap lap pada sprint race GP Qatar. Kemenangan ini menandai sukses keempatnya secara beruntun di balapan sprint atas adiknya, Alex Marquez, di awal tahun 2025. Franco Morbidelli kembali di posisi ketiga untuk tim VR46 Ducati, sementara rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, hanya mampu menempati posisi ke-8 setelah mengalami kecelakaan ketika kualifikasi. Meskipun Marquez memimpin di setiap lap setelah melesat ke posisi pertama di awal balapan, ia sempat berada di belakang Alex di awal lap kedua. Namun, bisa merebut lagi keunggulan di tikungan 1 saat sang adik melebar. Saat Alex berpura-pura melihat ke arah dalam di tempat yang sama selama beberapa lap berikutnya, kecepatan Marc akhirnya membuatnya tercecer. Ini menjadi sprint kedua bagi Alex, yang membuntuti Marc dengan selisih 2 poin di kejuaraan. Fabio Quartararo melakukan start yang baik dari barisan depan, menempatkan Yamahanya di posisi ketiga di belakang Marquez bersaudara yang dominan. Namun, ia hanya mampu mempertahankannya selama 1 lap karena Morbidelli melewatinya saat kembali ke pit straight untuk pertama kalinya. Morbidelli terlihat nyaman di depan Quartararo di sebagian besar balapan, tetapi tiba-tiba harus bekerja keras untuk mempertahankan podiumnya di lap terakhir. Tidak hanya pembalap Yamaha Factory Racing yang memberikan tantangan di akhir balapan. Rookie yang luar biasa, Fermin Aldeguer, juga menemukan kecepatan yang makin meningkat seiring berjalannya balapan dan pembalap Spanyol itu mengincar keduanya. Quartararo kemudian melakukan kesalahan di tikungan terakhir balapan. Pembalap asal Prancis itu melebar dan memberi Aldeguer posisi keempat, sejauh ini merupakan hasil terbaik dalam karirnya di MotoGP. Quartararo harus puas dengan P5, di depan Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, yang mengalami start dan lap pembuka yang buruk, dan harus berjuang untuk bangkit dari posisi buncit. Ia dibantu oleh beberapa pembalap yang kesulitan akibat memilih ban belakang lunak. Ini termasuk Maverick Vinales, Tech 3 KTM, Johan Zarco, LCR Honda, dan Pedro Acosta, KTM, yang masing-masing turun ke urutan terbawah secara bertahap, yang pada gilirannya memastikan banyak aksi saling salib di lini tengah. Ai Ogura adalah salah satu yang beruntung, finish P7 untuk Trackhouse Aprilia, meski terpaut 5 detik di belakang Di Giannantonio. Bagnaia tidak membuat kemajuan berarti setelah start di urutan ke-11, dan hanya benar-benar bergerak maju berkat masalah yang dialami para pembalap dengan ban lunak. Juara bertahan Jorge Martin, yang kembali beraksi di balapan ini setelah absen di 3 balapan sebelumnya karena cedera, berhasil finish di urutan ke-11, posisi yang ia raih setelah melewati pesaingnya tahun lalu, Bagnaia. Namun, masalah kebugarannya mulai berpengaruh saat balapan berlanjut, dan ia menuntaskan balapan di P16. Martin akan menghadapi tantangan yang lebih berat di GP Qatar besok, yang akan berlangsung 2 kali lipat lebih panjang. Pembalap lain yang memiliki tanda tanya kesehatan menjelang hari Minggu adalah Joan Mir, setelah pembalap Honda ini mengundurkan diri dari balapan sprint karena sakit. Sementara itu, sudah ramal tertinggal dari Francesco Bagnaia, Marc Marquez utamakan 2 hal di sirkuit yang buat dia kesulitan. Pembalap Ducati, Marc Marquez, mengatakan hasil paling penting dari kemenangan dominan pada sprint race MotoGP Qatar 2025 adalah bahwa ia cepat di lintasan yang sulit dia lalui. Pembalap pabrikan Ducati itu memperingatkan memasuki putaran keempat musim ini bahwa Qatar adalah tempat pertama di mana Alex Marquez, Gresini, dan Francesco Bagnaia akan lebih cepat darinya.
Namun, Marquez meraih pole position dengan rekor lap baru dan dilanjutkan dengan memenangi sprint race MotoGP Qatar 2025 dengan selisih lebih dari 1,5 detik atas Alex Marquez untuk merebut kembali posisi teratas di klasemen pembalap dengan selisih keunggulan 2 poin. Sementara itu, Bagnaia finish di posisi ke-8 setelah lolos kualifikasi di urutan ke-11 karena kecelakaan. Ya, hal terpenting setelah kesalahan Austin adalah mempertahankan mentalitas yang sama, kata Marquez dilansir bolasport.com dari Crash. Dan saya tahu, saya meramalkan, bahwa ini adalah salah satu sirkuit di mana mungkin saya harus bertahan. Namun saat ini, saya merasa baik-baik saja. Saya merasa berada di level yang sangat mirip dengan Alex dan Pecco, sapaan akrab Bagnaia. Pecco, tentu saja melakukan kesalahan selama kualifikasi, tetapi dia cepat sepanjang akhir pekan. Jadi, mari kita lihat besok. Saya benci hari Sabtu karena Anda perlu mengendalikan emosi karena besok adalah hari yang paling penting. Alex Marquez sempat memimpin kakaknya pada putaran kedua dari 11 putaran sprint race, tetapi langsung disalip lagi dan tidak dapat menyalip lagi. Di Parc Ferme, Alex Marquez mengatakan Marc Marquez memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan untuk ditantang pada Minggu, terutama karena ia telah menemukan cara untuk melaju cepat di tikungan kanan dari tikungan 12 hingga 14. Marc Marquez mengatakan bahwa ia telah menyesuaikan gaya balapnya agar dapat melaju cepat di sana, tetapi menegaskan bahwa jika ia harus kehilangan poin lagi akhir pekan ini, ia tahu ini akan tergantung pada sirkuit. Maksud saya mengenalnya dan ia mengenal saya, katanya tentang pertarungan singkatnya dengan Alex Marquez. Ia tahu di mana saya sedikit kesulitan di sirkuit ini dan saya tahu di mana ia kesulitan. Jadi, mari kita lihat besok. Ini balapan yang panjang. Dan dalam jarak balapan yang panjang saya merasa baik, jadi mari kita lihat apakah kami dapat mengendalikan semua hal ini. Baru saja melatih gaya balap saya. Saya kalah di sana, di tikungan Desember 14, tetapi saya kalah jauh lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi, mari kita lihat besok. Saya harus terus melaju dengan cara yang sama, tidak melebih-lebihkan dan mencoba untuk tetap konstan. Ini yang terpenting. Marquez mengatakan bahwa doa perlu meningkatkan performa di 2 tikungan. Mari kita lihat apakah mereka, tim, dapat sedikit membantu saya dengan pengaturan, ujar juara dunia MotoGP 6 kali itu. Tetapi selain itu, sisanya saya merasa baik-baik saja. Tetapi besok adalah hari di mana jika saya harus kehilangan poin, saya perlu memahami bahwa karena kami berada di sirkuit yang saya ulangi, karena saya ingin mengingatnya dan saya biasanya akan kesulitan. Jadi, jika di sini kami cepat, itu pertanda yang sangat bagus. Tentu saja penting untuk selalu memiliki keuntungan itu. Memang benar kesalahan di Austin membuang 25 poin, atau 20, tidak masalah. Dan tentu saja saya menyia-nyiakan semua kerja keras yang kami lakukan pada balapan pertama. Namun saat ini, yang terpenting bukanlah keuntungan, bukan poin. Di sirkuit tempat lawan saya tahu dan saya tahu saya kesulitan, saya ada di sana. Jadi, ini membuat saya senang dan tenang. Sementara itu, bicara masa depan, Marc Marquez tegaskan tak mau seperti Valentino Rossi. Rider tim Ducati Lenovo, Marc Marquez menegaskan tak mau seperti Valentino Rossi yang menjadi pembalap mobil usai pensiun dari MotoGP. Untuk saat ini Marquez mengaku tak tertarik karena memang kurang menyukai balapan mobil. Seperti diketahui, Valentino Rossi dan Marc Marquez merupakan rival selama berkompetisi di MotoGP. Keduanya sama-sama pernah mencicipi gelar juara MotoGP hingga sempat bersih tegang di lintasan balap. Redaktur julukan Valentino Rossi memutuskan pensiun pada akhir musim 2021. Setelah gantung helm, pembalap asal Italia itu banting setir menjadi pembalap mobil dan berkompetisi di ajang Road to Le Mans. Marquez kini masih bersaing di MotoGP. The Baby Alien julukan Marc Marquez mengaku tidak mempunyai keinginan untuk mengikuti jejak Rossi. Namun begitu, dia tak menutup kemungkinan untuk berubah pikiran. Tidak, kata Marquez dikutip dari Crash. Jika Anda bertanya sekarang, hari ini, saya katakan tidak. Tapi kita tidak pernah tahu, tambahnya. Marquez sendiri mengungkapkan kurang menyukai mobil.
Hal ini terbukti karena pembalap asal Spanyol itu mengaku hanya mempunyai 2 mobil, meski memiliki uang yang cukup untuk membeli mobil sport. Saya tidak punya supercar. Saya sudah membeli 2 mobil dalam hidup saya, ujar Marquez. Marc Marquez dan Valentino Rossi, Porsche Turbo S, itu seperti taruhan. Mereka selalu bercanda dengan saya, di Honda, Anda tidak pernah menghabiskan uang untuk mobil. Jika Anda memenangkan perlombaan tahun ini, setelah cedera, belilah mobil, sambung Marquez. Lalu saya membelinya. Namun saya memilikinya selama setahun, atau 1,5 tahun, lalu saya mengubahnya. Saya membeli Audi RS6. Saya tidak suka punya mobil super. Mungkin di masa depan saya akan menyukainya, tetapi sekarang saya punya Audi RS6, tandasnya.